Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Usikum bayan nafsi bitaqwallah fafazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita bersama-sama dalam rangka kita mengadakan satu majelis yang kita harapkan majelis ini bisa menjadi majelis muhasabah. Kita sudah melakukan satu syariat yang namanya nikah, kemudian kita berumah tangga. Lalu apakah tujuan nikah yang sudah dilakukan masing-masing itu sesuai dengan apa yang diharapkan? Kita sering membaca undangan itu ya berharap agar pernikahan itu menjadi pernikahan yang sakinah, tenang, mawaddah warahmah, penuh dengan kasih sayang, yang di situ oleh Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan satu rahmat di dalam rumah tangga. Dan dengan adanya rahmat inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan di dalam satu hubungan rumah tangga atau satu keluarga. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa introspeksi, kemudian kita bisa mengadakan islah, yaitu perbaikan-perbaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memang sebenarnya materi-materi yang berkaitan dengan masalah rumah tangga ini memang harus seimbang antara suami dan istri, memiliki keyakinan yang sama, memiliki suur perasaan yang sama, memiliki akhlak yang sama, dan fikrah cara berpikir yang sama. Kalau dalam sebuah rumah tangga ini tidak memiliki keyakinan, perasaan, kemudian fikrah dan juga akhlak yang sama, ini akan memicu ya di dalam satu keretakan dalam satu rumah tangga. Untuk itu sebagai seorang suami bertanggung jawab menyamakan fikrah, menyamakan visi, menyamakan keyakinan, walaupun hanya sebatas usaha. Ya, karena kita kadang-kadang sebagai seorang suami itu menuntut istri itu memiliki sikap sabar, syukur, tawakal dan sebagainya, tetapi tidak pernah istri mendapatkan pendidikan itu dari suaminya. Bahkan ada satu kasus, seorang laki-laki, seorang suami kerja di sebuah perusahaan tekstil. Dia kadang-kadang pulang malam. Kalau pas dia shift siang kan pulangnya malam. Setelah malam dia tidak nunggu istrinya, tetapi dia keluar, dugem, jaduman, cangkruan, koko, bahasa Semarang ya. Sampai malam catur ya. Pulang istri sudah tidur.
Kemudian pagi dia harus mempersiapkan diri masuk pagi dan kemudian berangkat. Jadi istri itu hanya di rumah jualan selesai. Laki ini kalau butuh dekati, kalau tidak tidak. Kemudian saya tanya, Mas pernah nggak jenengan dilayani sama istri, dibuatkan kopi atau makan bersama dengan istri satu meja? Tidak pernah sejak saya menikah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buju-bujunan turun tahu gawe ke kopi, turun tahu gawe ke teh. Kenapa? Dia usahanya kelontong. Jadi kalau mau minum tinggal ambil teh botol, dia buka sendiri. Kemudian kalau makan, Mas, saya keluar ke warung, terus istri saya belikan. Selesai. Jadi jamaah Allah, ada kasus yang seperti ini, dan ini adalah merupakan bentuk kegersakan di dalam sebuah rumah tangga. Tidak ada yang namanya ta'awun, saling tolong menolong. Suami membiarkan istrinya begitu mengerjakan apa yang ada di dalam rumah tangga tanpa mendapatkan pendidikan agama. Padahal jamaah Allah, seorang suami itu bertanggung jawab memberikan nafkah, yaitu memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Jadi jangan heran kalau suatu ketika seorang istri tidak taat kepada suami karena suami tidak pernah mendidik bagaimana cara taat kepada suaminya. Ya. Jamaah Allah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara hikmah pernikahan. Di antaranya adalah sendaguraunya suami istri itu ada bagian daripada sesuatu yang bisa meningkatkan keharmonisan. Dan itu di dalam hadis diterangkan bukan satu perkara yang sia-sia. Ya, dalam kitab Abu Zifaf Al-Bani itu diterangkan di situ bahwa segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah itu merupakan perbuatan sia-sia, termasuk sendagurau dan permainan, kecuali 4 hal, yaitu sendaguraunya suami dengan istri, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Pertanyaan saya, jenengan guyonan karo bojo lek pas kapan? Nganten anyar tok, dong dua anak siji, tambah mulai setelah punya anak 2, apalagi setelah punya anak 3. Ya. Sehingga wajar kalau orang tua kita, maaf, orang tua kita ini tidak bisa bertahan keharmonisannya. Sehingga apa, hidup rumah tangga itu ya biasa-biasa saja, hampa-hampa saja. Saya jarang melihat orang tua atau kakek-kakek, nenek-nenek yang masih pegang-pegangan tangan, kemudian ini-inian itu. Pernah Bu jenengan lihat begitu baik sampean? Enggak. Bahkan sudah mulai tidurnya adalah di depan televisi yang satunya di kamar belakang. Tidak bertahan sampai keluar. Bisa jadi ilmu ini belum sampai kepada mereka. Maka generasi yang diputus, ya perbuatan harus diputus, dan kita harus memulai. Kita harus bisa menjaga. Ya. Guyon itu penting dengan istri. Ada satu kasus lagi, seorang wanita, seorang akhwat datang ke rumah waktu itu ketemu dengan istri, dia bilang, waktu itu ada saya, kemudian dia bilang begini, Pak Ahmad, suami saya sekarang menjadi orang yang pendiam. Dia jarang berkomunikasi dengan saya. Bagaimana solusinya? Saya bilang sederhana, Bu. Sangat sederhana. Apa? Jenengan agak sedikit agresif. Wah, malu Pak. Ya jangan malu. Ingin selesai enggak masalahnya? Maksudnya bagaimana agresifnya? Ya sekali-sekali peganglah kepalanya, kemudian sambil dicium jidatnya. Pernah nggak jenengan mengalami gitu? Kan jarang sekali. Ini namanya satu perkara yang sepele, jamaah Allah. Kadang seorang suami mau komunikasi dengan istri dalam urusan din itu sangat susah untuk mengingatkan, disebabkan apa? Karena kita jarang melakukan itu. Jadi kemesraan, keharmonisan itu nampaknya hanya 3 bulan pertama setelah pernikahan. Tidak begitu. Ya, ini yang perlu kita bangun itu seperti itu. Akan tetapi sebuah fakta, ya, di antara ikhwan-ikhwan kita, umahat-umahat kita itu
tidak melakukan itu. Sehingga apa? Sehingga keresahan dalam rumah tangga itu terjadi. Komunikasi tidak ada. Sehingga muncul yang namanya salah paham. Itu biasa. Kalau sudah salah paham itu tidak satu fikrah. Kalau sudah tidak satu fikrah, disinilah pemicu keretakan dalam rumah tangga. Sehingga saya tidak bisa menyalahkan salah sepihak. Yang jelas adalah suami tidak mendidik istri dengan baik. Sehingga apa yang namanya hikmah di antara rumah tangga, di antara salah satunya juga ada saling menasehati. Bagaimana seorang suami akan menasehati istrinya kalau sudah takut duluan? Ada kasus lagi kemarin pagi hari Jumat jam 12 malam sampai jam 4 pagi rumah itu dilempari sama orang batu. Pagi-pagi sama teman saya yang punya rumah bilang, Pak, jenengan tahu nggak kalau tadi malam jenengan rumahnya dilempari batu, gentengnya? Enggak itu Pak, saya tidurnya. Nah, rupanya jamaah Allah, rupanya si istrinya ini seneng bermain dengan yang lain. Nah, rupanya yang melempar ini adalah orang yang memiliki hubungan khusus dengan istri, dan suaminya membiarkan. Masya Allah. Bahkan Rasulullah telah mengatakan, qad haramallahu alaihul jannah, telah diharamkan atas mereka surga. Siapa? Mudminul khamr wal aquli walidayh wad dayus. Ada 3 orang. Orang pemabuk, suka minum minuman keras, orang yang durhaka kepada 2 orang tuanya, dan yang ketiga adalah dayus. Sahabat bertanya, apa itu dayus? Ma huwa dayus? Rasulullah mengatakan, la tamna'u zawjah fi maksiatillah law kana 'aliman aw abidan. Tidak melarang istrinya bermaksiat kepada Allah, walaupun suaminya itu adalah seorang alim atau seorang ahli ibadah. Membiarkan istrinya tidak berhijab, ini termasuk bagian. Membiarkan istrinya itu senang nonggoning cerita sing tidak benar. Bahasa sini apa? Ngerumpi. Ya. Jadi sebenarnya kita itu kalau mau ngecek istri ini benar enggak seharian, itu bisa dilihat dari perangainya. Begitu ketemu fulanah kemudian perangainya berubah, apa yang dia dapatkan dalam otak? Karena seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya, ya kan? Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhallil. Jadi kalau istri kita sudah terkena virus-virus seperti itu mengubah perangainya, maka kita perlu tanyakan, kamu tadi bertemu dengan siapa? Atau sebaliknya, ibu-ibu, kalau bapak atau suami itu berubah perangainya, itu juga kita bisa lihat dengan siapa dia berkawan. Apalagi membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Makanya di dalam satu hikmah pernikahan di situ ada saling menasehati. Pertanyaannya, sudahkah kita laksanakan? Kadang ada orang yang merasa bahwa saya nggak mampu Pak untuk menyampaikan seperti Bapak. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau memang tidak mampu, maka fasilitasi dia untuk mendapatkan ilmu. Antar dia ke majelis taklim, anak dibawa, gitu ya. Jadi kalau ada majelis taklim khusus umahat, khusus ibu-ibu, itu bapak-bapak sing ngemong anake. Jangan sampai dibiarkan istri itu ngaji bersama dengan anaknya. Kalau khusus loh ya. Kalau begini kan orang mungkin anaknya pengen sopo, kan begitu. Tapi kalau misalnya pas khusus umahat, khusus ibu-ibu, itu diambil lagi. Ya, biarkan dia belajar dengan tenang istri kita. Itu wujud rumangsan ini kita sebagai seorang suami yang tidak bisa mendidik istrinya secara langsung. Ya, ini penting. Makanya Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Kita itu diperintahkan untuk senantiasa menasihati. Kita bisa menasihati harus
memberikan sesuatu lebih dulu, ya kita harus berkorban. Nah, bahasa saya kalau memang istri itu harus tukoke pecel, saya belikan aja pecel. Istri kita senang es tumpeng, kasih es tumpeng, biar dia bisa mendengarkan nasihat kita. Karena jalan mobil mas, kebangetan. Ya ngomong karo bojone, aku ya cek jaluk, ning karo Allah lu dikeki ngono. Lu pantes. Kenapa jawab Allah? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Wa inna wajama fi dilai alahu fa inda batuqimu kasartahu wa in taraktahu lam yazal wajah fastausu bin nisa. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka jika kamu meluruskannya dengan paksa, dia akan patah. Maknanya adalah kalau kita memaksakan bahwa istri, biasanya begini, ada seorang ikhwan pengajian, dia belum tahu jadi tahu. Saking semangatnya, dia memaksa istrinya memahami sebagaimana dia telah pahami saat itu. Ya. Ini akan menyebabkan patah. Bahasa patah itu ya bisa jadi pisah, cerai. Sampai memaksa mas. Maka seorang suami pandai-pandai melihat keadaan istri. Di saat kapan kita memberikan sebuah nasihat sehingga tepat waktu dan tepat sasaran. Kadang ya tidak harus pada saat itu. Banyak ada juga di antara kawan-kawan kita itu istrinya yang mungkin belum berhijab dengan yang benar, kemudian dia menjadikan sebuah alasan. Pak, ini istri saya itu kalau disuruh jilbaban tidak mau pak. Jilbabannya itu kalau dari rumah sampai perusahaan, sampai di perusahaan dilepas. Nanti pulangnya setelah kerja dipakai lagi. Jadi hanya untuk ngapusi saya saja. Kalau begitu mau saya garis lurus saja. Kadang-kadang ada yang se-ekstrim begitu. Mau saya cerai maksudnya. Ya. Jawab ya Allah. Saya katakan sudah sejauh mana kamu itu membina istri kamu? Pernahkah kamu menyampaikan sesuatu kepada istri dengan cara yang lembut? Sambil memegang tangan misalnya? Belum pernah Pak. Kenapa kamu tidak coba? Ini murah sekali. Ustaz Fauzilati mengatakan bahwa sentuhan itu mewakili ribuan kata, nggak perlu banyak ngomong. Itu sentuhan. Jadi ibu-ibu nek bojone jenengan kok pas rodok kaya jengkel sithik gampang deketi dia, kemudian pegang tangannya. Ya, memang kadang-kadang teknis begini saya agak meluruskan sengaja. Karena apa? Banyak yang ini tidak melakukan. Sehingga Pak rusak rumah tangga. Nek karo tanggane masa lembute ngomong itu sopan, kalau dengan istrinya, dengan suaminya kadang-kadang kasar. Ini juga tidak menutup kemungkinan. Banyak di antara orang kita yang seperti itu. Kemudian sebaliknya, kalau kamu biarkan istri itu, tidak kamu nasihati, maka dia akan bengkok. Maka Rasulullah berpesan, fastausu bin nisa'i khair. Ya, maka hendaklah kalian berpesan, menasihati wanita itu dengan cara yang baik. Maka si suami tentu lebih tahu bagaimana cara menasihati istrinya. Jamaah rahimahullah, ini di antara hikmah. Kemudian hikmah yang lain, maksud saya sampaikan ini, apakah hikmah-hikmah ini terjadi pada keluarga kita? Ya, tadi di antaranya apa? Yang pertama, ada di situ senda gurau, ya, senda gurau. Kemudian yang kedua menasehati. Ada nggak kita sudah laksanakan apa belum? Apa justru kita nggak berani? Ya, nggak berani menasehati istri. Kadang-kadang maaf, banyak sekali juga di antara suami yang mengatakan timbang ribut karo bojoku tak nengke. Itu juga banyak yang seperti itu. Tidak jarang saya temukan
keluarga yang suaminya timbang ribut di bojoku sepele wajib bapak kartu orang kartu. Nauzubillah min dzalik. Ini artinya seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kemudian jamaah rahimahullah, di antara hikmah yang lain adalah menjadi tauladan. Suami menjadi tauladan bagi istri dan anak-anaknya. Seorang ibu menjadi tauladan bagi anak-anak perempuannya. Bagaimana kita itu akan menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang solihah. Ya, kalau ibunya tidak solihah, tidak mungkin. Seorang suami mentransfer ilmu kepada istri, istri transfer ilmu kepada anak. Nanti suami yang ngecek, bener enggak nih ilmu yang kita sampaikan? Sudah ditransfer ke anak apa belum? Ya. Ini penting. Kenapa jamaah rahimahullah? Ada satu hikmah. Sebagaimana dalam satu hadis diterangkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bima ba'dan min ghairi ayyan usa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan usa min auzarihim syai'un. Siapa saja yang pertama kali memberikan satu contoh perilaku yang baik di dalam Islam. Jadi kalau kita itu mengajarkan anak kita membaca bismillah, kemudian sholat tepat waktu, kemudian makan dengan tangan kanan, yang pertama, maka orang yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi. Pahalai rasa dikirim langsung dapat. Ya. Dan sebaliknya, barang siapa yang pertama kali memberikan contoh perilaku yang jelek. Jadi kalau ibu-ibu ini mau melarang anaknya itu nonton TV, tapi ibunya malah sergap, ya ini nanti akan ditiru dan akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Apalagi tidak didampingi. Memang ibu-ibu itu juga tidak ubahnya hampir sama dengan anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah pernah saya ceritakan di sini. Itu mengapa banyak nonton televisi, karena dia tidak ingin kalah cerita tentang isi ajaran TV dengan teman sebangkunya. Jadi kalau teman sebangkunya itu dia cerita 2 episode, anak kita tidak pengen kalah. Kalau bisa 3 episode atau 4 episode, karena gengsi anak kita. Ibu-ibu juga begitu. Begitu kumpul dengan ibu-ibu yang lain nggak bisa cerita sama sekali tentang Safa dan Marwah, maka dia akan berusaha nonton sehingga kalau ada cerita itu dia bisa mengimbangi ikut cerita. Karena kalau nggak cerita nggak gaul. Yang tua juga gak kalah. Dan jamaah rahimahullah, ada satu kasus di Semarang. Seorang anak itu tadinya mainnya game itu cuma bal-balan sama balapan motor. Setelah sampai di sekolah, anak-anak teman-temannya cerita tentang masalah Avenger, game Avenger ini. Saya sendiri nggak tahu game Avenger, saya tahu setelah dihadapkan dengan anak ini. Apa itu game? Ternyata game Avenger itu adalah satu pertarungan antar kelompok lakon. Misalnya Hulk dengan Batman, Superman dengan Spiderman, misalnya begitu. Iya, kita tinggal pilih yang mana. Atau Spider-Woman, misalnya begitu. Lah ini ternyata sejak anak ini bermain Avenger ini, berubah wataknya menjadi keras. Masya Allah ya. Kok begitu bisa mempengaruhi? Ya, mengapa kita tidak arahkan kepada game-game yang lebih mendidik kepada tujuan orang tuanya? Masih mending Wolfenstein, Mas. Anak itu jadi tahu nama-nama senjata. Iya. Dan di situ memang ada improvisasi. Ada satu pengembangan akal.
Kalau misalnya kita main bisa mengalahkan dari sisi ini, anak bisa mengalahkan dari sisi, artinya dia tidak harus mengikuti apa yang ada di dalam tutorialnya itu. Subhanallah. Artinya apa subhanallah? Kadang kita ini ya sebagai orang tua, setelah kita selidiki yang anak tadi yang masalah Avenger itu, ternyata bapaknya itu tidak kalah penting ketika main game itu sampai jam 2 malam, sampai jam 4. Kadang-kadang rebutan sama anaknya, gelut. Bagaimana anak ini menjadi anak yang bisa meneladani. Kalaulah itu misalnya main, tapi ada batas waktunya, sekiranya itu. Jadi jamaah Allah, hampir rata-rata kita ini belum menjadi teladan bagi anak dan istri, ya seorang suami. Atau kalau seorang ibu belum menjadi teladan bagi anak-anak perempuannya atau anak-anak laki-lakinya. Jamaah Allah, itulah hikmahnya. Jadi dengan pernikahan itu akan muncul di situ akan saling menjadi teladan. Si istri membaca, atau bahkan kalau di dalam satu riwayat itu, kalau mau sholat malam diantaranya seorang istri kalau bangun duluan gugah, memercikkan air kepada suaminya atau sebaliknya. Ini adalah bagian daripada fastabiqul khairat di dalam rumah tangga. Kemudian puasa, kadang-kadang seorang istri itu berpuasa, puasanya apa? Nyaur. Kemudian suami mendampingi, mengikuti. Ini memberikan contoh, termasuk kepada anak. Ya. Bagaimana mungkin kita akan perintahkan anak itu untuk sholat jamaah, kita sendiri ternyata masih asik dengan remote televisinya. Begitu banyak jamaah Allah, hal-hal yang nampaknya kita itu menginginkan anak soleh, tetapi tidak konsekuen. Ya kan? Kalau kita tanya kepada teman-teman yang di luar ini, orang-orang yang di luar ini, kalau punya anak maunya pak anak yang soleh, tapi nggak konsekuen. Saya pernah punya kasus lagi di daerah Pelantungan. Itu anak itu namanya bagus sekali, Aisyah siapa gitu. Ya, anak ini bagus. Kemudian kebetulan dengan izin Allah, dia itu selalu sakit-sakitan, terus akhirnya mbahnya, kakeknya mengatakan, oh ini nama ini terlalu berat buat anak ini, kabotan jeneng, cara Jawa kabotan nama. Akhirnya diganti. Setelah saya lihat apa yang menyebabkan anak ini disebut kabotan jeneng, ternyata jamaah Allah, waktu itu tahun sekitar 2001-an itu Inul kan lagi ngetren. Lah tiap hari itu orang tuanya dan kakeknya itu senengnya nyetel itu. Artinya apa? Anak yang masih kecil, yang masih belum tahu apa-apa dengan namanya yang bagus, namanya Aisyah, disodori dengan VCD Inul waktu itu. Ya kok cocok piye jenenge Aisyah kok nonton kok ngono kan gitu. Wajar nggak kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hukuman dengan sakit-sakit begitu? Ya wajar saja. Bukan salah namanya, nggak cocok lah namanya Aisyah kemudian nontonnya seperti itu. Ya. Ini juga ada yang begitu. Jadi kalau kita melihat fakta lapangan itu hampir rata-rata kita menginginkan sesuatu anak kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya di antara hikmah pernikahan itu adalah bahwa sedekahnya seorang suami kepada istri itu adalah merupakan sedekah yang paling utama. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluarga. Kalau kita sudah memahami tentang hadis ini, maka seorang suami tidak mungkin pelit kepada istrinya. Ya. Jadi kalau ada wong lanang kok pelit karo bojone, naudzubillah. Jangan pelit-pelit mas. Ya. Dengan istri itu kalau ada nyok gitu. Ya, jadi jangan pelit-pelit. Karena apa? Karena ini adalah bagian daripada nafkah yang paling utama.
Kemudian diperkuat dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan kepada seseorang kepada keluarganya. Dinar yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah atau fisabilillah, dan dinar yang dinafkahkan untuk membantu teman perjuangan di jalan Allah. Jadi di situ terlibat bahwa nafkah untuk keluarga itu adalah merupakan bagian daripada sesuatu yang utama. Dan ini hikmah pernikahan, itu memberikan nafkah kepada keluarga. Ini adalah bagian daripada satu keutamaan. Maka seorang suami lebih utama menafkahkan hartanya kepada keluarganya daripada kepada yang lain. Karena apa? Karena beberapa alasan. Di antaranya adalah nafkah kepada keluarganya merupakan kewajiban, dan nafkah itu menimbulkan kecintaan seorang suami kepada istri. Coba kalau jadi suami yang pelit, tentu istri akan banyak ngomel, ya, akan banyak ngomong, apalagi aibnya sampai dibuka di mana-mana. Naudzubillah dari. Mudah-mudahan kita tidak punya istri yang begitu. Kemudian Allah dalam hadis yang lain, wahai Rasulullah, apa haknya istri terhadap salah seorang di antara kami? Ya, haknya istri. Ini sahabat bertanya. Kemudian beliau bersabda, berilah makan jika kamu makan. Artinya kita tidak boleh menelantarkan istri. Dan berilah pakaian jika kamu berpakaian. Janganlah kamu menjelek-jelekkan wajahnya. Zaman yang antenanya lengalem, masya Allah. Tapi begitu punya anak satu, sudah mulai ada kukulnya tumbuh, dan kemudian sudah mulai ada keriputnya. Ini mulai menjelek-jelekkan. Bojoku ini selalu tak sawar grendong misalnya. Apa mungkin gitu? Mungkin saja. Nyatanya nek lembu yang undangi gendut tak? Gitu Bu. Hae no kopi ndut. Ya aku wis ngelaki. Karo bojone nek ngene ngono. Lah wong saya itu punya tetangga itu lembuke dunekke opo kae. Masya Allah kok. Ya itu salah satu juga ini jadi pelajaran bagi kita. Ya, jangan sampai begitulah. Oh biar zamannya sing antenanya lagi alam-alam gitu. Begitu dia anak siji mulai glembreng terus ini. Janganlah kamu memukul dan janganlah kamu memisahkan kecuali dalam rumah. Bagaimana kamu akan berbuat demikian terhadap istri sementara sebagian dari kamu telah menggauli mereka? Kecuali kalau perkara itu telah dihalalkan terhadap mereka. Jadi kita memberi makan sebagaimana kita makan. Ini kebanyakan sama Allah. Jadi kan coba survei keluar. Jadi kita itu ya kadang-kadang mau melihat kauniyah gitu. Berapa banyak diantara manusia atau insan yang berumah tangga itu kalau gajian tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 31 atau tanggal 30 ya, itu dia berbondong-bondong untuk ngebosi teman-temannya dengan makanan-makanan yang cukup mewah. Tapi ketika dengan istrinya dia memberikan sesuatu yang tidak layak. Apa yang dia makan? Sesungguhnya apa yang saja yang kamu nafkahkan dengan maksud, dalam satu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya apa saja yang kamu nafkahkan dengan maksud kamu mencari keridhaan Allah, maka kamu akan diberi pahala sampai apa saja yang kamu sediakan untuk istrimu. Jadi memberi nafkah kepada istri itu pahalanya banyak, Bapak-bapak. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, seorang cukup dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang harus diberi belanja. Artinya istri. Jadi kalau ada suami menyia-nyiakan, ini termasuk dosa. Ada kasus juga, ya, itu sempat membingungkan, yaitu seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa status, apakah dicerai, apakah diopeni, nah, sampai sekitar 2-3 tahun, masya Allah. Ini namanya laki-laki brengsek, laki-laki tidak bertanggung jawab. Sekiranya dia melakukan uzus, itu kan ada kejelasan, ya kan?
Kalau seorang perempuan itu melakukan satu kesalahan atau pembangkangan terhadap suami, itu harus ada kejelasan. Jangan sampai digantung begitu, ditinggal pergi begitu saja tanpa ada nafkah dohir, apalagi batin. Ini juga masih saya temukan orang-orang begini. Masih saya temukan. Bukan orang umum, justru orang yang dianggap sebagai ikhwan masa awal. Jadi memang saya hampir menyoroti orang umum itu biasa. Tapi kita menyoroti orang-orang kita sendiri yang sudah ngaji lama itu masih melakukan seperti itu dalam istrinya. Namun dibilang kembali. Jawab Allah. Allah SWT berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan barang siapa, barang apa saja yang kamu nafkahkan baik kepada istrinya, keluarganya atau yang lain, itu Allah akan mengganti. Jadi seakan-akan zaman Allah, ketika kita memberikan infak atau nafkah kepada istri, kita merasa tidak akan ada gantinya. Padahal itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang datang kepada seseorang, kemudian dia berdoa. Yang pertama dia berdoa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berikan nafkah hartanya, yang menginfakkan hartanya, entah itu kepada istri atau kepada yang lain. Kalau kita merujuk kepada hadis tadi, maka nafkah kepada keluarga merupakan nafkah yang afdol, yang utama. Dan malaikat yang satu mengatakan, wahai Allah, binasakan harta orang yang kikir. Jadi kalau ada suami-suami kita itu yang kikir dengan istrinya, itu hartanya kadang-kadang yang sering hilang, kadang-kadang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, memang di dalam membina dalam sebuah rumah tangga itu sebenarnya banyak seninya, ya banyak seninya. Hanya saja karena kita tidak tahu, maka kita ini mungkin sekedar menjalani kehidupan saja. Seperti ketika kucing kawin dengan kucing yang lain, ya sepenting anak, gitu, mana, kemudian turu, gitu kan, kerja selesai. Padahal ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan dalam rumah tangga ini. Di antaranya tadi, memberikan nasihat kepada istri, dan itu adalah nafkah yang paling utama. Jarang sekali di antara ibu-ibu yang menanyakan perkara ini, wahai suamiku, mana nafkahku dalam pendidikan agama, mana? Jarang sekali. Yang paling banyak adalah mana tambahan nafkah belanja. Ini yang paling banyak. Tapi nafkah pendidikan din ini jarang sekali ditanyakan. Pernah Mas sampai ditakoni banyak Mas kalau bujuk Mas sampai bareng ngaji terangke begitu, ibu-ibu nanti gitu Bu, jare sampai ngaji Mas terangno sing mau diterangkan bojone, karo gurune karo sate suruh nerangkan. Oke, dia malah kerambul, dia tidak ngaji, atau dia pergi sama temennya, ya. Jadi zaman Allah banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam sebuah rumah tangga itu sehingga menjadi harmoni, kemudian sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sebaliknya, bubrah. Ya, bubrah, akhirnya cewek itu pergi kemana Bu? Ke Jeddah. Jamaah Allah, kenapa? Karena kebaikan di dalam rumah tangga itu dilihat dari kebaikan seorang suami. Jadi kebaikan dalam rumah tangga itu diantaranya adalah dilihat dari kebaikan suami. Di dalam satu hadis itu diterangkan oleh Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya diantaranya adalah yang terbaik akhlaknya
dari mereka, dari istri-istrinya. Dan sebaik-baik kamu yang paling baik akhlaknya adalah kepada istrinya. Jadi kebaikan seseorang itu diukur sejauh mana dia baiknya terhadap istri. Makanya saya salah satu rekomendasi di dalam lembaga keuangan Baitul Mal, ya, yang kebetulan saya terlibat di situ, saya rekomendasikan bahwa kalau mau nyairkan barang kepada orang, melihat baiknya dia sama istrinya seperti apa. Karena ada kasus di Batang, agak pelosok sedikit itu, ya, tepatnya di Kecamatan Bawang. Di situ ada seorang tokoh, dia terkenal, dia seorang yang dipercaya bahkan oleh bupatinya waktu itu. Tapi istrinya mengatakan dia tokoh di luar Pak Ahmad, tapi di dalam dia tidak menjadi teladan begitu. Hampir tiap hari pasti pukul istri dan anaknya sampai dia stres. Ya. Ini kasus. Jadi kebaikan seseorang tidak bisa dilihat bahwa dia seorang tokoh, dia seorang kiai, dia seorang ustadz, tidak. Sejauh mana dia baik dengan istri. Kalau dia suka bohong sama istrinya, maka dia bukan orang yang baik. Walaupun dia ustadz. Ya, ustadz itu kan yang ngasihkan orang, kan begitu. Maksud manggil dirinya ini loh, ini ustadz kan gitu, tidak mungkin. Yang ngasihkan orang. Tapi kalau kemudian dia melakukan kebohongan dengan istrinya, apalagi sampai memukul, ya, maka dia bukan orang yang baik. Ini adalah satu ukuran sama orang. Jadi kita melihat orang ini baik atau tidak, itu adalah tergantung kepada kebaikan dia terhadap istrinya. Dalam satu hadis yang lain, An Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, saapi-api kula lan panjenengan sami atau suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, khairukum li ahli, yang paling baik terhadap istri. Maka pantas beliau menjadi pemimpin, ya, bahkan pemimpin dunia. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin masyarakat, itu kita harus mampu menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarganya. Dalam satu hadis yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ma akramun nisa illa karimun wa la ahanahunna illa laimun. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Tidaklah seorang yang memuliakan wanita itu melainkan orang yang mulia. Suami yang mau memuliakan seorang istri atau istri-istrinya, maka dia adalah orang yang mulia. Dan tidaklah orang yang menghinakan wanita atau istri yang melainkan dia adalah suami yang hina. Jadi kalau suami yang senang merendahkan istrinya, selalu membuka aibnya, dia adalah suami yang senantiasa bukan termasuk orang yang mulia. Suami adalah suami terhina. Ya. Ada satu SMS masuk dari seorang istri, istrinya orang, mengatakan bahwa kamu adalah wanita binar, atau kamu adalah pembohong dan sebagainya. Itu mengatakan sama istrinya, Pak. Jadi kalau sudah istrinya sendiri direndahkan seperti itu, maka yang merendahkan ini adalah orang yang rendah nilainya. Kemudian setelah itu dia baru SMS, begitu dia pulang minta dilayani oleh istrinya. Bagaimana seorang istri yang sudah disakiti dengan ucapan begitu akan mampu melayani dengan baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bisa jadi kalau istri itu memang dalam hadis diterangkan, istri itu nggak boleh yang namanya menolak ajakan suami. Tapi kalau ada seorang istri yang menolak, ini dilihat dulu. Bisa jadi suami ini mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati sehingga dia memang tidak mau melayani. Saya temukan dua kasus. Satu di daerah Trungkong, Ngalor, Kangkung, ya.
Mana itu bang? Ya kampung ya, daerah kampung. Itu bukan orang yang muda, itu sudah tua bang. Anaknya satu, umurnya sudah 30 tahun anaknya. Si istri ini katanya sudah bertahun, suaminya mengatakan sama saya, istri saya tidak mau melayani saya bang. Padahal kata Nabiullah Muhammad SAW, kalau seorang istri tidak mau melayani maka dilaknat kalau saya marah. Seorang suami marah pada malam itu karena istrinya tidak mau melayani, maka istri akan terlaknat. Setelah itu saya konfirmasi sama istrinya, ternyata istrinya pernah duneki kebelut. Lagi kira-kira yang mau itu duneki kebelut duntak ini pak. Iya, pantas banget orang duntak ini. Lejengnya atau itu ke duneki kebelut. Oh istri itu harusnya dimuliakan, diucapkan seperti nggak mau melayani pak. Jadi jawabannya kadang-kadang seorang suami ini nggak mau introspeksi. Apa yang sudah diucapkan sama istrinya sehingga istrinya nggak mau melayani. Ya. Maka ini adalah satu fakta yang terjadi di lapangan, bahwa ternyata seorang suami ini hanya menuntut saja kepada istrinya, tetapi dia tidak memberikan pendidikan sama sekali. Ya. Untuk itu jamaah rahimahullah, dalam pembahasan hikmah pernikahan pada pagi hari ini, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran bagaimana, apakah sudah kita dalam pernikahan ini sudah ada hikmah-hikmah yang kita dapatkan, ya, di antara ada nasihat, sudah kita menasihati istri kita atau istri kita menasihati suami, terus kemudian mengajarkan kepada anak, ya. Terus apa lagi tadi? Bersenda gurau. Banyak sekali hikmahnya sebenarnya, banyak sekali. Akan tetapi kita tidak melakukan, padahal itu Rasulullah melakukan. Karena kita itu tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, sehingga kegersakan dalam rumah tangga itu terjadi. Apalagi di kalangan ikhwan sendiri itu terjadi. Disebabkan karena apa? Karena bisa jadi karena kita memang belum tahu. Sekiranya sudah tahu dalilnya, kadang caranya orang ngerti dalilnya, bahwa Rasulullah SAW itu meminum di bekas bibirnya Aisyah. Tapi kita untuk mengamalkan aja. Terus ada lagi ibu-ibu Nur Sewu, ada satu riwayat Aisyah itu radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, itu sebelum tidur nawani bojone sik, jadi kan nanti nawani bojone sik, karep ora Mas. Belum pernah ya? Baik? Ya? Belum pernah. Ini dijajal. Orang kita bisa merunuk sepisang, ya, dijajal. Jadi banyak sekali. Jadi ada tips-tips keharmonisan rumah tangga Rasulullah SAW yang belum saya tampilkan seluruhnya. Di situ banyak sekali. Di antaranya juga ada mandi bareng. Pernah ibu-ibu mandi bareng? Belum ya? Belum. Banyak, insya Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita bahas itu, subhanallah, ternyata sangat detail Islam mengajarkan bagaimana agar mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini jarang saya disampaikan di pernikahan atau di walimah-walimah. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin agak sedikit pendek, ya. Insya Allah 1 jam kurang 5 menit. Jadi kalau ada yang belum jelas, belum ditanyakan, silakan. Karena memang dalam kasus-kasus ini perlu, kalau saya biasanya kalau memberikan sebuah solusi itu biasanya dua-duanya harus hadir. Jangan sampai istri wadul begini, kemudian pulang besoknya suaminya wadul lagi. Wah, itu saya pernah begitu pada awal-awal menyelesaikan persoalan orang lain, itu ternyata di situ justru muncul perpecahan. Karena apa? Tidak konsisten. Dari ucapan yang pertama dari istrinya itu tidak sama dengan berikut-berikutnya. Makanya kalau sudah ditok-tok itu kan benar. Orang bakal
ngapusi. Yang mau bantah-bantahan silakan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau ada konflik, ada kesalahpahaman, jenengan hadir kepada seseorang yang dianggap oleh jenengan itu memang mampu menyelesaikan, bukannya sudah curhat ya, mampu menyelesaikan. Atau paling tidak telepon. Nah, ini yang pernah saya lakukan adalah telepon. Tapi sebelum telepon itu ada perjanjian sih. Kalau nanti yang diterangkan itu ada hujah yang kuat, maka harus taslim. Siapapun yang ini yang dimenangkan oleh ustadznya yang ditelepon itu. Kalau memang benar, maka harus taslim, harus ikuti. Oke, harus seperti itu kan enak. Telepon kemudian di loudspeaker, jadi sama-sama dan benar permasalahan diungkapkan, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Nah nanti kalau yang seperti ini yang benar, maka dia taslim. Artinya dia mengikuti. Kita tunduk terhadap dalil. Ini yang penting kalau terjadi konflik. Saya kira itu dulu ya yang perlu saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain tentang masalah ciri-ciri wanita solehah mungkin ya. Ini yang juga belum kita sampaikan. Yang mudah-mudahan pada pertemuan depan kita bisa mengetahui apakah istri kita ini termasuk yang soleh atau bukan. Gengge itu punya istri bukan solehah tetapi salahah ya. Sehingga kalau diajari, diperintah bantah, sehingga kita menjadi suami yang mungkin agak sedikit kesusahan kalau kita memiliki istri yang seperti itu. Tetapi tanggung jawab kita sebagai seorang suami itu paling tidak harus memberikan ilmu kepada istri bagaimana cara taatnya kepada suami. Ini tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menuntut kamu harus taat sama saya, tapi ini caranya nggak pernah diajarkan. Saya kira itu dulu. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ini sesi selanjutnya kita buka tanya jawab. Mungkin ibu-ibu yang mau menanyakan bisa menulis atau nanti langsung. Ini ada satu pertanyaan dari ibu-ibu. Ini ada 3 pertanyaan, tak baca dulu, baca sendiri. Ya. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana jika seorang suami menuntut istri untuk melaksanakan semua kewajiban, akan tetapi saat dia harus melaksanakan kewajiban dan hak istri, ia banyak menyanggah atau beralasan. Artinya begini, ada seorang suami nuntut kepada istri, kamu harusnya begini. Tetapi begitu haknya istri kembali, ya, kemudian suami menyanggah, sehingga istri tidak berkuasa untuk mengingatkan. Kalau diingatkan marah. Jika diingatkan istri, katanya suami pemimpin, ya. Jadi yang terserah pemimpin, istri tidak usah ikut campur. Ngomongnya gitu ya. Begini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah memang kebanyakan konflik-konflik seperti ini disebabkan karena ketidaktahuan antara hak dan kewajiban masing-masing. Maksud saya begini, memang berkaitan dengan masalah kemampuan di dalam nafkah misalnya. Seorang suami itu semampunya. Artinya kalau suami itu mampunya hanya memberi, maka istri wajib mensyukuri. Khairun nisa'i allati idza a'taita syakarat. Saapi-api wong wadon nek diparingi wong lanang bersyukur. Wa idza haramta sabarat nek ora dikai kon sabar. Itu saapi-api wong wadon. Kadang jamaah rahimahullah, memang kasus seperti ini, ya. Jadi seorang suami itu menuntut kamu kudu sabar, aku ora kei. Kau tak kei kudu syukur. Sebenarnya selesai. Ya kalau kita pahami hadis ini selesai, tidak ada masalah.
Tidak ada namanya kemudian istri menuntut balik. Nuntutnya piye? Mas iki berambang munggah tambahi. Wah ra iso mamune sakmono. Yang ada bersyukur. Lah lalu bagaimana cara kita? Kali ini berkaitan masalah nafkah loh ya, masalah nafkah ini. Ini saya kasih satu contoh saja. Karena kasus dalam rumah tangga bukan hanya nafkah saja, bukan nafkah dalam arti materi. Ini saya kasih salah satu contoh saja. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ibu-ibu pernah saya sampaikan di sini, mintalah kepada Allah agar si istri si suami ini dimudahkan mendapatkan rezeki. Kadang-kadang rezeki ini jenengan itu yang datangnya dari Allah itu bukan melalui suami. Kadang-kadang tidak begitu. Kadang-kadang justru seorang istri itu mendapatkan rezeki dari suami dari arah yang tidak kita ngerti. Tahu-tahu ada telepon, Mbak punya jilbab enggak, saya mau beli. Oh iya, ada. Dia nggak ada, tapi dia pinter karena dia punya temen yang punya jilbab. Ditanyakan harganya berapa, 25, dia jual 40 bisa. Kalau itu berkaitan masalah rezeki yang berkaitan masalah materi, bisa jadi seperti itu. Kenapa diperintahkan sabar? Karena Pak Allah SWT bisa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Kemudian kalau berkaitan masalah di sini, kewajibannya adalah kewajiban aktivitas di dalam rumah tangga, ya. Dalam aktivitas ini tidak boleh suami terus kemudian beralasan. Suami harus memberi sebuah solusi. Ini watak sebagai seorang pemimpin itu justru memberi solusi. Contoh misalnya, ya contohnya begini. Kalau kemudian ada jenengan punya kompor gas rusak, kompor gas rusak itu bagaimana? Ya, seorang suami ini jangan kemudian Mas ini kewajiban sampai kompor gasnya rusak, saya kan tidak punya uang. Jenengan yang mencari nafkah kan punya si siapa? Suami kan. Kemudian kok suami biarkan saja telantarkan istrinya nggak bisa masak, itu juga keliru. Dan solusinya bagaimana? Harus bicara, ini gasnya somari, bisa sembuh, bisa diobati, bisa diservis. Kan gitu, bu kongkonan uang, kok dari dewi kan gitu. Maka dia bertanggung jawab. Jangan kemudian suka rasa melu urusan bojo ini urusan jeruk kayak ini luar. Itu kalau tadi satu urusan materi, yang kedua kalau urusan kewajiban berkaitan masalah fasilitas. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang didoakan Allah, ya. Jadi jawaban pertanyaan pertama ini, kalau masalah urusannya suami, kalau berkaitan dengan masalah urusan suami, maka seorang istri tidak wajib, tidak berhak mengetahui seluruhnya urusan suami. Orang kudu ngerti. Kenapa? Jenengan kene ngomong wis urusan oke, wis ngurus anak, ya kan, ngurus rumah, ngurus makan, kok melu urusan bojo ora bakal kuat sama jeblok pikiran. Tenang. Maka kalau suami itu minta pertimbangan, minta pendapat tentang urusan yang dialami oleh suami, berikan dia solusi sesuai dengan kemampuan jenengan walaupun tidak dipakai. Ya, seperti itu. Tapi kalau kemudian harus tahu urusan suami, waduh bahaya ini. Karena perempuan itu hampir rata-rata tidak bisa menjaga amanah. Nah, orang kuat cerita kalau lihat itu perempuan di mana-mana. Ya seperti itu. Subhanallah, kita bisa mengambil satu hikmah dari pelajaran ketika Rasulullah SAW ya mau mengadakan perjalanan Fatu Mekah. Dia hanya perintahkan kepada Aisyah, wahai istriku, berkemas-kemaslah. Kemudian bapaknya datang, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau berkemas-kemas? Iya. Siapa perintah? Rasulullah. Mau pergi kemana? Saya tidak tahu. Walaupun bapaknya sendiri, Aisyah tidak mau membuka dan tidak bertanya mau kemana. Artinya apa? Kalau seorang istri diminta oleh suaminya, Bu, siap-siap kita mau berangkat, tidak usah tanya mau kemana mas, tidak usah, itu tidak perlu. Yang penting melu, insya Allah selamat. Tapi jarang sekali yang begitu, mesti takon, itu sih mas. Ya, rono wegah, pinginnya rono malah, mungkin dijak.
gitu. Nah ini kalau dalam urusan suami. Jadi ini yang dimaksud yang mana ya, tentang melaksanakan kewajiban ini, apakah dari sisi materi atau dari sisi tadi kewajiban di dalam fasilitas rumah tangga, atau dari sisi urusan suami. Memang suami kadang-kadang mengatakan kamu nggak usah ikut campur dalam urusan suami, itu ada benarnya pada persoalan-persoalan tertentu. Ya. Nah terus bagaimana Pak dengan hubungan ayat yang mengatakan faida azam tafat wasyawir fil amri faida azam tafat tawakkal 'ala Allah. Itu kalau seorang istri diminta pertimbangan suami, lalu dimusyawarahkan. Misal anak kita itu mau dipondokkan atau mau disekolahkan, pondok yang mana ini jajak rebukan. Saya itu oh ya saya tak di Baitul Salam, yang satunya lagi enggak, saya tak di misalnya di Solo. Lalu diputuskan di Baitul Salam. Ya, pendapatnya istri Baitul Salam diputuskan. Begitu terjadi apa-apa di situ tentang anak ini karena perjalanannya, maka seorang istri atau seorang suami tidak boleh saling menyalahkan. Sampai dia tidak usul sini kono, tidak boleh begitu. Ya sudah, tawakal. Kalau memang ada masalah selesaikan. Ya, begitu juga ketika diputuskan oleh suami. Sampai dia tak usuli neng bojo ora gelem, malah gawe suruh saiki repot kabeh kok ngene, tidak boleh seperti itu. Kalau sudah idza azamta fatawakkal Allah, serahkan urusannya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, jadi kalau masalah urusan suami tidak semuanya jenengan harus ikut campur ibunya. Jadi dan suami itu paling benci kalau banyak ditanya. Jadi jangan banyak bertanya tentang urusan suami. Tanyakan hal-hal yang bermanfaat ya, tentang masalah din, masalah apa. Tapi masalah-masalah mau kita mulai sopo sih mas, sopo di bojone sopo ya rasa. Kadang-kadang kita kan sering diperintih ke bojone, ya. Ini ditepis lah. Kemudian yang kedua, apakah pekerjaan mengurus atau mendidik anak, kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban putra istri, suami tidak berkewajiban membantunya? Jadi jamaah rahimahullah, pada hakikatnya adalah itu suami, ya. Jadi asalnya adalah suami. Karena suami mencari nafkah orang mungkin tuh Pak. Mencari nafkah orang yang rumah itu. Maka seorang istri didelegasikan. Ada pendelegasian tugas dari seorang suami kepada istri. Dan semua pekerjaan yang di rumah yang dilakukan oleh istri itu berpahala kalau ikhlas. Nah ibu-ibu asa-asa harus balap-balap ini pulang itu berarti menuju ke jengkel. Nah kalau bahasa saya, daripada kamu begitu lebih baik tidur saja. Timbang capek orang itu ganjaran, jengkelnya bojone turu baik. Bener loh? Nah iya. Kan kadang-kadang begitu, piringnya seng itu balap-balapnya kalau gedumel gitu ya. Kalau berugel sebenarnya suami, tapi suami karena mencari nafkah, maka di situ istri didelegasikan. Tidak mutlak ibu-ibu ya. Jadi boleh membantu. Suami itu boleh membantu. Kemudian jamaah rahimahullah, saya tambahkan sedikit tentang rezeki tadi. Kadang rezeki itu tidak harus dari suami, ya tidak harus dari suami. Kadang-kadang rezeki yang berupa nafkah atau materi itu istri itu mendapatkan lebih banyak dibanding suaminya. Makanya kedudukannya harus jelas. Si istri bekerja itu sifatnya membantu suami. Jadi kedudukannya membantu. Ya. Sebab kalau tidak jelas kedudukannya bahwa dia itu membantu si suami, nanti bahaya. Gue iso-iso saya ingin nonton sinetron kalau bawa remote gitu. Mas kayak pokoknya ganti kayak anakmu kayak ngomong nih Bang. Anu kayak tolong mesin cuci ini Pak. Terus begitu. Akhirnya suaminya nggak bisa kemana-mana. Dan ada kasus istri gaji suaminya tiap hari 75.000. Iya, wes pengen ngomong ya mas. Orang perlu ngerti apa yang mau ini. Tak gaji itu mulai sedih loh. Jadi kan kira mas sedih nih mas. Orang yang minta beli mau ini gaji sama istri ya.
tapi seminggu ora boleh. Lha iki sing wedok. Kok dirapel di sini? Ya pitung puluh pengen itu. Dagangan, Pak. 3 hari ya iya wis mbok dagang apa ora ngerti. Kadang gitu. Lah ya. Jadi kadang nafkah atau Allah berikan rezeki itu bukan dari suami. Bahkan catatannya kadang-kadang istri itu lebih banyak daripada suami. Nah di sini nanti akan saling menguji. Mentang-mentang rezekinya itu lebih banyak, ya itu pengujian dari dengan suami. Jangan sampai seperti itu. Maka kalau kewajiban ya masalah pekerjaan, mendidik anak, nah ini berkaitan masalah mendidik anak. Mendidik anak itu tugasnya seorang suami itu kepada istri. Nanti istri menurunkan kepada anak. Nah nanti suami mantau pendidikannya sudah disampaikan belum nih sama anak. Ya pada hakikatnya tanggung jawabnya suami, maka suami menjadi teladan. Oh suami ini orang tahu sholat jamaah di masjid kok ngomong anaknya sholat jamaah itu mungkin, tidak bisa. Ya, tidak mungkin kok si bapaknya itu tidak pernah sholat rawatib misalnya sunnah itu tambahan misalnya, itu kemudian anaknya mau tidak. Ya, maka inilah pentingnya memberi contoh. Kemudian apakah satu aib istri bila suami membantu menyelesaikan satu aib bagi istri bila suami membantu menyelesaikan pekerjaan rumah? Tidak, ya tidak. Justru disitulah yang ada keharmonisan. Karena dulu pernah Rasulullah SAW itu juga menjahit bajunya sendiri, ya. Dan kadang-kadang ini jadi dalil bagi ibu-ibu, Rasulullah itu menjahit sendiri, ya. Kan tapi tidak tiap hari. Apa terus kemudian tiap hari bojone kan tidak, hanya sebatas ini saja. Terus kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, itu juga menjahit baju kekhalifahannya itu juga sendiri. Itu jadi bukan aib ya, bukan aib. Jadi istri bukan aib dan suami ketika membantu istri bukan aib, ya, bukan aib. Justru di situ ada keharmonisan tersendiri. Yang misalnya masak, ngrewangi ngirisi brambang, itu ya oleh baik. Atau sekali-sekali suami masak ya kan, orang kita kok paling punya barang kan gitu. Karena nggak biasa masak kan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghadapi suami yang sombong, pemarah, padahal kita dituntut untuk selalu taat pada suami. Mohon penjelasan supaya kita bisa tetap taat kepada Allah dan suami, padahal suami itu sudah paham. Nah, Musanti. Jadi begini, jamaah Allah. Sombong itu apa sih? Sombong itu kalau saya mengambil dalam satu penjelasan itu al-kibru itu, ya batrul haq wa ghumtun nas. Apakah suami itu termasuk menolak kebenaran dan meremehkan manusia di dalam menjalankan kebenaran? Masuk itu apa enggak? Kalau enggak berarti bukan termasuk sombong. Bisa jadi ya mungkin rada piye gitu ya, kurang familiar saja. Pemarah, sifat-sifat fujur itu bisa dikalahkan dengan sholat sebenarnya. Karena inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bisa jadi sholatnya belum benar, sholat suami ini, ya. Atau kalau kita punya istri kok tidak taat kepada suami, sudah diperingatkan berkali-kali, ya bisa jadi sholatnya juga belum benar. Maka dulu pernah saya sampaikan, pernahkah suami itu meneliti sholatnya istri? Coba saya tanya jadi kan, pernah mas? Didelok sholatnya bojone, rambutnya ketok ndak, nek sujud sikile ketok ndak, kan gitu. Hampir kan kita jarang. Karena pas saya kebetulan dekat rumah saya itu ada musola di situ. Saya kadang-kadang kalau pas dari perjalanan baru datang sampai rumah ternyata komat gitu kan. Nah, kita harus segera ke masjid. Tahu-tahu kan otomatis masuk gitu. Begitu sujud itu perempuan itu di belakang itu masih terlihat kakinya. Artinya apa? Ini tidak dikontrol. Dan suaminya ngerti nggak kalau istrinya itu seperti itu? Nggak ngerti karena nggak pernah lihat kalau istrinya itu sholat. Makanya kalau sholat sunnah, kalau mau suruh, ya, bu sholat sunnah. Nanti dia lihat sujudnya seperti apa, hidungnya nempel apa enggak. Gue kayak waktu sujud kakinya ngangkat. Ya karena kita nggak pernah teliti, nggak pernah. Nah ini persoalan-persoalan seperti inilah yang menyebabkan sifat marahnya nggak bisa hilang, sifat angkuhnya nggak bisa hilang.
bukan hilang 100%, tetap itu nggak bisa hilang 100%, nggak bisa. Artinya tertekan dengan takwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan fujur dan takwa. Fujurnya ditekan, diganti dengan ketakwaan. Maksudnya seperti itu. Nah, hilang sama saya tidak. Ya. Seperti itu. Jadi dikoreksi bu sholatnya. Kemudian ya jenengan kalau memang sudah ini sholatnya sudah baik dan benar, dan jenengan pengen menghadapi suami yang tadi dianggap pemarah, itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, jenengan agak agresif sedikit. Ya memulailah, jangan malu-malu sama istri suaminya sendiri. Ya kalau sama suaminya masa megang-megang kok malu, ya jangan lah. Ya sambil lihat terserah lah mau diapain, itu suami halal buat kamu, buat jenengan ya. Mau diapain silahkan. Ya, jadi agak agresif sedikit. Nah, kemudian ya, jadi ini kemudian yang selanjutnya, apakah istri dilaknat malaikat jika menolak ajakan suami saat istri tersinggung dengan sikap suami? Ya, ini berarti ada alasan. Ya, jadi begini ibu, itu hadisnya kalau seorang istri itu diajak untuk ke firosi, ke tempat tidurnya, artinya tidur bareng, ya, tidak mau, maka la'anatha, dia akan terlaknat selama suami itu marah atau memaafkan. Itu kalau tidak ada alasan, sampai lebih mementingkan sinetronnya daripada ajakan suami. Jenengan lebih mementingkan tetangganya yang masih ngobrol dengan jenengan daripada suami tadi. Ternyata ada rasa tersinggung dan sebagainya. Ini jenengan harus dikomunikasikan. Mas, apa betul sampean munek ke saya tadi, kalau tidak salah dengar, gembluk? Maksudnya sampean gembluk itu apa? Oh bu, maksudnya gembluk itu adalah poong digoreng, dikai. Nah, berarti kan makanan, misalnya gembluk ini kan gembluk Madura kan kadang-kadang beda toh. Nah tapi kalau gembluk yang dimaksud adalah pelacur, nah ini merupakan satu tersinggung, maka diklarifikasi dulu. Ya, tidak semua bir itu haram. Ya kan? Bir petok, pernah bir petok yang bikinan Betawi itu, yang dari rempah-rempah, itu namanya bir. Tapi kan haram, bukan alkohol. Bir petok namanya. Di botolan ini jual di sini. Di lesehan ini 4.000 gelas ya. Itu kan isi jahe, kemudian rempah-rempah, kemudian ya kan harus klarifikasi dulu, bir apa dulu. Pak Ahmad baru bir apa dulu? Tahu bir petok ya. Padahal kita sudah berkembang. Ini sama. Yang dimaksud dengan mengatakan gembluk itu apa? Ditanya dulu. Kalau itu yang dimaksud adalah yang betul-betul menyinggung hati dan perasaan, yang dimaksud adalah perkataan-perkataan yang kotor, maka di situ ada alasan seorang istri itu menolak. Ya, tapi selain itu tidak boleh. Kemudian alasan yang kedua adalah ketika seorang istri itu sakit ya, di dalam lubang peranaknya, itu boleh pulang. Ya karena di sini jelas secara psikologi bagaimana bisa menjalani hubungan dengan baik kalau sudah disebut-sebut seperti itu, wanita binal misalnya, secara ya, psikologis dan bisa. Ya, ini bisa mengakibatkan perpecahan dalam sebuah hubungan. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya ibu-ibu ya, insyaallah ya. Yang belum jelas bisa ditanyakan lagi, silakan. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, Ibu, Bapak-bapak. Ini untuk menanggapi tadi pertanyaan kedua itu, Ustaz. Ya. Itu memang tugas istri itu tanggung jawab suami itu, maksudnya mencuci piring, mencuci baju. Itu kalau di masyarakat kita itu kan masih ada statement buruk gitu. Kalau seorang suami mencuci piring, mencuci baju itu katanya suami taat sama istri gitu. Itu karena saya pernah di Semarang itu,
sama istri saya itu mencuci piring itu di mana ya, wong lanang kok ngasai gitu. Itu bagaimana dalam pandangan Islam itu kan. Jadi standarnya seorang suami taat sama istri itu apa saja gitu. Terus yang kedua itu waktu-waktu yang disunahkan Rasulullah untuk berjima itu kapan itu? Terima kasih. Baik, jadi yang pertama tentang masalah taatnya seorang suami kepada istri itu apabila itu dalam urusan-urusan yang hak. Misal jangan mau ngaji, istri nggak boleh, mas sama ngaji mas, mau ngaji bapak sampai mati, nah itu berarti taat. Nah dalam urusan-urusan begitu, masalah cuci piring, apa namanya, kemudian cuci ini pakaian, masak, itu bukan aib. Justru di situ ada nilai ta'awun, meringankan beban atau pekerjaan istri. Begitu. Ada nilai ta'awunnya. Bukan satu hal yang hina, tidak. Ya, karena itu persoalan yang dimaksud bahwa seorang suami takut sama istri apabila dalam urusan seorang suami itu mau menjalankan kebenaran, lalu si istri melarang, lalu dia ikut takut untuk tidak mengamalkan. Sampai ke sedekah, misalnya mengei duit karo wong tua nih. Jadi sebagai laki-laki kan kadang-kadang pengen toh ngasih orang tua sama orang tuanya, terus mau dikonangan bojone lah, itu namanya nggak boleh sebenarnya. Ya, malah wedi gitu. Mau mengei kerabatnya orang lain. Ya, malah bojone ngomong perang itu di pasar kayak ngomong benar. Ini namanya suami atau istri yang tidak soleh, istri yang salah. Kemudian masalah jima itu memang kalau kita merujuk kepada 3 aurat yang ada dalam Al-Quran adalah menjelang subuh, kemudian ba'da zuhur, dan ba'da isya. Kalau kita karena di situ ada 3 aurat yang anak tidak boleh masuk ke dalam kamar orang tua kecuali dengan izin. Ya di dalam Quran surat berapa itu saya lupa. Ada 3 aurat. Nisa atau Al-Imran itu. Jadi Allah alam besar. Walaupun pada waktu yang lain diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika sudah azan berkumandang, gitu ya. Nah itu kan. Nah, dengar itu. Dan waktu-waktu yang mungkin pada saat-saat ada kewajiban di situ, di Ramadan, gitu. Allah alam besar. Itu yang saya insyaallah. Ini kalau tidak ada pertanyaan ini kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbika hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kata yang benar dari Allah dan yang salah itu semata-mata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa